Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guru, gimana caranya menghadapi supaya kita tidak terlalu cinta dengan dunia ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana caranya agar kita tidak terlalu mencintai dunia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Caranya agar kita tidak terlalu mencintai dunia ini adalah cintailah Allah Tuhan kita semua sebagai pencipta dunia. Selama ini yang kita cintai kan hanya dunia, hanya ciptaan. Kita luput mencintai siapa pencipta dunia ini. Selama ini kita cinta kepada badan-badan kita. Selama ini kita sangat mencintai badan-badan kita, sehingga ketika sakit kita bingung mencari obatnya badan. Ketika kita pusing kita bingung mencari obatnya badan, karena sangat-sangat dicintainya selama ini. Akan tetapi selama ini kita luput dari siapa pencipta badan ini. Kita buta kepada siapa pencipta badan ini. Kita lupa kepada siapa yang mengadakan badan ini di dunia. Karena kenapa kita buta selama ini? Karena selama ini kitalah yang jadi Allahnya. Kitalah yang mentuhani di dalam dunia ini. Seolah-olah kitalah yang berkuasa atas badan-badan ini. Coba kita ilustrasikan, coba kita buktikan bahwa badan-badan ini bukan badan manusia, bukan milik manusia, bukan hak milik manusianya. Mari kita buktikan. Jika memang badan ini milik manusia kita, maka setelah makan, setelah minum, sampailah makanan dan minum ini pada pencernaan kita. Semestinya kitalah yang memprosesnya sendiri. Semestinya kitalah yang memilah-milah makanan itu sendiri. Mestinya kitalah yang mengumpulkan saripati-saripati makanan yang ada di dalam pencernaan ini, sehingga kita sendirilah yang menjadikan makanan ini darah, yang menjadikan makanan ini sebagai daging, makanan ini dijadikan energi, vitamin, kotoran dan sebagainya. Mestinya kita sendirilah yang meramut, yang mengatur di dalam badan ini. Namun selama ini bagaimana? Ketika kita sudah makan dan minum, kita diam-diam saja. Kita anteng-anteng saja. Kita buta. Hati kita buta kepada siapa yang mengatur semua makanan-makanan yang sudah kita makan, semua minuman-minuman yang sudah kita minum, sehingga diolah di dalamnya. Siapakah yang mengolah? Siapakah yang menjaga dari racun-racun makanan? Yang menjaga, yang membimbing semua makanan-makanan itu sebagaimana mestinya, dialah sang pengatur, dialah sang pencipta badan-badan ini. Siapakah dia? Dialah Allah. Dialah hidup yang mengatur
seluruh keadaan badan-badan ini. Karena kita sering meninggalkan gua Hira yang ada di dalam diri, kita buta kepada yang ada di dalam diri ini, sehingga kita buta milik siapa badan ini. Kita hanya tahu luarnya saja. Kita seolah-olah menjaga luar badan saja, menggosok tangan ketika mandi, pakai sabun, seolah-olah kitalah yang menjaga badan, luarnya saja seolah-olah. Tapi tanpa adanya hidup, apakah kita bisa mandi? Bisa membersihkan badan? Tanpa adanya hidup, kita tidak akan bisa apa-apa. Jadi sadarilah oleh kita semua bahwa hiduplah yang mencipta dan yang mengatur seluruh urusan badan-badan manusia ini, sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Tetaplah Allah lah Sang Maha Pengatur, Allah lah Sang Maha mencukupi apa-apa yang dibutuhkan oleh badan-badan ini. Ketika Anda sudah menyadari semua itu, maka berkuranglah hati Anda mencintai ciptaannya, mencintai dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Anda merenung dan tafakkur di dalam gua Hira, di dalam hati, maka kita akan selalu mencintai Allah, yakni hati selalu tidak mensekutukan Allah dengan diri kita. Hati selalu menyaksikan bahwa hidup ini Allah. Jadi bukan manusianya yang menyaksikan hidup ini Allah, yang menyaksikan bahwa hidup ini Allah, ya hidup itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Ketika kemanusiaannya sudah runtuh kekuasaannya, ketika manusianya sudah mengalami kiamat kubra, hancur leburnya kewujudan diri manusianya, hancur leburlah kehidupan diri manusianya, hancur leburlah kekuasaan diri manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud kiamat. Kalau sudah mati, sudah kiamat, apa yang kita cintai di dunia ini? Nah, dari situlah maka hati akan condong kepada Allah ketimbang kepada dunia. Inilah cara pejalan sang salik menemui Tuhannya. Seolah-olah sang saliknya sang saliknya lah yang menemui Tuhannya, seolah-olah, padahal semuanya sudah diatur oleh hidup itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah, kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersujud bertafakur di dalam hati, di dalam gua Hiranya hati ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohirman Ustadz. Saya sekarang berada di Malaysia. Saya mau nanya, ini masalah pengakuan diri ini. Kan kebanyakan kita itu mengakunya diri, apa-apa yang ada pada diri manusianya itu adalah dirinya semata. Bagaimana cara menghilangkan hijab pengakuan diri manusianya itu, sedangkan pada hakikatnya itu adalah Allah semata. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya menghilangkan pengakuan diri itu?
Caranya harus masuk ke dalam diri, pasrah dan ridhokan bahwa diri Anda ini sejatinya tak ada, tak wujud, tak hidup. Yang ada hanyalah diri Allah sendiri. Maka bertafakurlah di dalam gua Hira kita kapanpun dan dimanapun. Meskipun badan ini berjalan kemana saja, tapi kondisi hati tetap bertapa di dalamnya. Kondisi hati tetap berkhalwat di dalamnya. Kondisi hati tetap berzuhud di dalamnya. Sujud kepada Tuhannya. Karena badan-badan inilah masjid-masjid yang berjalan, yang mana masjid ini sucikanlah dahulu sebelum bersujud. Maksudnya mensucikan masjid, mensucikan badan ini dengan cara tidak mengaku-ngakui bahwa badan ini milik hambanya. Inilah cara mensucikan masjid, sehingga kita bisa bersujud di dalamnya, yakni hati menyatakan bahwa hidup ini Allah. Itu yang dimaksud bersujud. Hambanya bersujud rela, ridho bahwa Allah sebagai Tuhannya. Inilah cara-cara untuk mengikis pelan-pelan pengakuan diri manusianya di hati kita. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menjalaninya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin mau bertanya lagi. Ya, yang saya ingin tanyakan Ustaz tentang masalah yang disembah ini. Apabila kita sudah duduk di ma'rifat dengan yang disyariat, karena saya mau mengambil kesimpulan semua yang Ustaz utarakan dari video-video ini hampir rampung saya semua mendengarkannya. Jadilah kalau semuanya berwujudnya kepada Allah dan tindakannya adalah Allah sendiri. Nah, sementara kita sembahyang, apakah Tuhan menyembah Tuhan gitu? Sementara Tuhan kan tidak memerlukan lagi sesembahan kita sebenarnya, karena dia sudah Tuhan. Yang intinya hamba itu yang menyembah gitu. Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, masalah ini saya sudah agak bingung juga sudah nih, karena ada juga yang Ustaz utarakan, mulai dari yang saya pahami yang awal itu adalah hayatullah, kemudian ada lagi ruang kosong. Ini tambah membingungkan saya sudah nih Ustaz. Jadi yang saya ingin tanyakan, yang mana sebenar-benarnya ya, namanya yang sebenar-benarnya Tuhan. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, nyembah Allah. Ya, memang sangat amat dimaklumi bagi kita yang baru duduk, yang baru memahami di babakan hakikat ma'rifat. Seolah-olah Allah nyembah Allah. Ketika bila hidup ini Allah, ketika manusia sholat, seolah-olah Allah nyembah Allah. Ini masih ada dua, yang mana
manusianya masih merasa wujud diri manusianya. Yang dimaksud manusia diutus oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus untuk bersyariat, untuk sholat, untuk ibadah, hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Lewat apa? Lewat mi'raj. Tanpa kita mi'raj, kita tak akan pernah selamanya memahami makna menyembah dan mengabdi. Bila manusianya, kewujudan diri manusianya, kehidupan diri manusianya masih berkuasa atas diri manusia, maka seolah-olah demikian. Bila hidup ini Allah, berarti yang sholat Allah, berarti Allah nyembah Allah. Begitu katanya. Perlu dipahami tujuan ibadah dan tujuan sholat itu sebenarnya apa? Bukan untuk pahala, bukan untuk surga. Tujuan ibadah dan sholat itu hanyalah agar hamba mengabdi kepada Allah. Maksudnya mengabdi di sini, hamba jangan jadi Tuhan. Hamba jangan jadi Allah. Hamba jangan jadi penguasa di dalam ibadah dan sholat-sholatnya. Maka dari itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat mi'rajnya orang mukminin. Orang mukminin itu siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang beriman bagaimana? Bukan iman-imanan yang selama ini kita imani. Bukan iman-iman yang seperti itu. Yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah ketika hambanya sudah tidak mensejajari Allah di hatinya. Iman itu adalah ketika hambanya sudah tidak menjadi raja di hatinya. Iman itu adalah ketika hambanya sudah taubat menjadi Allah di hatinya. Selama ini kedudukan kita sebagai manusia kan seolah-olah sebagai Allah. Seluruh sifat-sifatnya Allah mutlak sudah kita kuasai sebagai sifat-sifat diri manusia kita. Wujud kita aku-akui sebagai sifat diri manusia kita. Hidup kita aku-akui sebagai hidup manusia kita. Kuasa kita aku-akui sebagai kuasa diri manusia kita. Maka di manakah kewujudan Allah, kehidupan Allah, kekuasaan Allah di hati kita? Kan tidak ada. Karena selama ini Allah kita tiadakan. Allah kita goibkan di hati kita. Bagaimana mungkin disebut menyembah dan mengabdi di atas seluruh ibadah dan sholat kita selama ini, sementara kita yang menjadi Allah? Berarti kan kita selama ini tidak pernah menyembah Allah. Kita tidak pernah mengabdi kepada Allah. Kita tidak pernah berbakti kepada Allah. Karena selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berbakti kepada hal-hal yang tidak ada, hal-hal yang gaib di hati kita? Kan tidak mungkin. Logikanya kan demikian. Berarti selama ini yang disembah oleh diri kita dan yang diabdi dan yang
tempat kita berbakti selama ini kan kita menyembah, mengabdi dan berbakti kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni iblis dan setan yang terkutuk inilah yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah selama kita tidak mengenal Allah. Lalu di manakah ending rojiun, persembahan, pengabdian dan kebaktian kita semua selama ini? Kan endingnya jatuh rojiun kepada hawa nafsu daripada menyembah Allah selama ini. Karena Allah kita goibkan keberadaannya, karena Allah kita tiadakan keberadaannya di hati kita. Maka dari itu, bila kita sudah menyembah, berbakti dan mengabdi kepada Allah, maka pasrahkanlah dengan rela dan ridho seluruh sifat-sifat Allah kepada Allah. Kembalilah ke dalam sifat-sifat sejati diri manusia kita, yakni di alam ketiadaan. Manusia itu adam, tiada, mati, tak berkuasa. Semua yang kita alami selama itulah Allah, tapi kita tidak terasa, seolah-olah diri kitalah yang tampil sebagai aktor yang mengaktori hidup dan badan kita sendiri, seolah-olah wayang itu merasa sudah bisa menjadi dalang dan mendalangi dirinya sendiri, dan wayang sudah tidak butuh kepada dalang yang menciptakan dirinya. Disitulah makom kita selama ini. Seperti itu, seolah-olah diri kita ini punya hidup sendiri, punya badan sendiri, tak butuh kepada Allah. Selama ini kan seperti itu. Sehingga di dalam sholat dan ibadah kita selalu jatuh dan jatuh ke lembah jahanam, yakni hawa nafsulah yang memegang kendali di dalam ibadah dan sholat itu sendiri, sehingga di dalam sholat kita tak pernah bisa khusyuk. Di dalam sholat kita hanya menyaksikan sekutu-sekutu kita, yakni hubbud dunya. Di dalam sholat yang kita sembah, yang kita saksikan selama ini hanyalah babakan dunia. Ingat itulah, ingat inilah, ingat hutanglah, ingat dompet tinggal di kamar mandi lah. Banyak yang diingat di dalamnya, karena selama ini kita lebih cinta dunia daripada mencintai pencipta dunia itu sendiri. Siapa pencipta dunia itu? Jika tak ada hidup di badan ini, apakah kita bisa menyaksikan dunia? Lalu siapa yang mencipta dan yang menyaksikan dunia selama ini? Kitakah atau Allah? Karena selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah, tapi kita tidak sadar, maka gelaplah Allah sebagai pencipta untuk diri kita. Selama ini hati kita buta, sehingga hati ini keras melebihi kerasnya batu, yang mana akan jadi bahan bakarnya nerakanya sendiri, dibakar di dalam api yang tak berasap, api cinta dunia, hati pemburu dunia, karena cintanya hanyalah kepada dirinya sendiri dan dunia. Jadi yang dimaksud Allah, nyembah Allah, bagi orang-orang yang baru memahami hakikat makrifat memang sangat lumrah, sangat disadari.
akan tetapi masuklah lagi ke dalam dirimu. Apa makna menyembah dan mengabdi itu? Menyembah dan mengabdi itu roji'unya kembali sifat-sifat manusianya kepada sifat diri manusianya, yakni seluruh sifat muhalnya Allah itulah sifat sejati diri manusia. Bila Allah yang wujud, maka Adamlah makhluknya. Bila Allah yang hidup, maka matilah makhluknya. Namun selama ini bila kita merasa wujud, maka tiadalah Allahnya. Bila kita yang hidup, maka matilah Allahnya. Selama ini sifat muhal bagi Allah sudah kita persembahkan kepada Allah sendiri di hati kita, seolah-olah kitalah yang bersifat seperti Allah dan Allah lah bersifat seperti diri manusia kita. Selama ini kan akidah dan iman kita terbalik tapi tidak terasa. Inilah yang dinamakan butanya mata hati. Maka yang dimaksud makna mengabdi, menyembah itu kita kembali rojiun kepada hakikat sifat diri manusianya dan kita persembahkan lagi bahwa sesungguhnya yang berkuasa atas diri manusia kita selama ini hanyalah sang pemiliknya, yakni Allah, dan nyatakanlah di dalam hati kita bahwa hidup ini Allah. Jadi yang sholat itu bukan manusianya yang sholat, akan tetapi Allah lah yang mempergerakkan badan-badan ini dengan af'alnya. Itulah yang dinamakan sholat. Jadi bukan manusianya yang sholat, bukan manusianya yang menggerakkan badan untuk sholat, tapi Allah lah yang menggerakkan di dalam sholat. Jadi pada intinya, hakikatnya yang disebut sholat itu adalah ingatnya hati, zikirnya hati, nyatanya hati bahwa hidup ini Allah. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, inilah yang dimaksud sholat di sisi Allah. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, dirikan sholat, yakni dirikan ingatan di dalam keberadaan bangunnya badanmu, selalu mengingat bahwa hidup ini Allah yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan ini. Inilah yang disebut mengabdi, menyembah, dan sholat di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami Kang Zainuddin dari Jambi, dan semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Om Halim, ini satu lagi mohon pencerahannya. Apakah hakikat Nabi Musa dipesan sama Nabi Khidir jangan terlalu bertanya? Ya, cuma itu aja sih Om Halim. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tandanya manusia sudah mengenal Tuhannya, maka tak akan bertanya-tanya lagi babakan dunia, babakan ilmu. Jadi karena sudah mengenal, jadi sudah tak ada pertanyaan lagi di hatinya. Maka dari itu Nabi Khidir berpesan kepada Nabi Musa,
Jangan banyak bertanya, jangan banyak komentar. Itu lambangnya manusia yang sudah bermakrifat kepada Allah, itu sudah tunduk patuh kepada apa yang diperankan oleh Allah kepada hamba. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Halim atas pencerahannya. Alhamdulillah. Insyaallah Om Halim. Terima kasih Om Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.